Siapa yang gak kenal dengan Arema? Yap, salah satu klub sepak bola besar Indonesia yang berasal dari kota Malang. Fansnya yang militan pun juga jadi daya tarik dari klub asal kota Apel ini. Pokoknya kalau sudah ngomong soal sepak bola nih ya, kota Malang tentu sangat identik dengan Arema. Sudah siap semuanya? Let's go! Mengenalkan kota Malang ke kancah sepak bola nasional menjadi cita-cita dari seorang laki Akub Zainal. Hal ini muncul ketika ia mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Ketika mengikuti perlombaan otomotif, tak jarang ia mendapat pertanyaan tentang kota Malang. Lucky sendiri memang seorang mantan pembalap nasional. Meski sama-sama ada di Jawa Timur, tapi orang-orang lebih kenal dengan Surabaya ketimbang kota Malang. Selain memang ibu kota provinsi, Persebaya yang jadi salah satu ikon membuat kota pahlawan lebih dikenal di daerah lain. Lukman Hakim pernah menulis dalam jurnal Aremania, suatu bentuk identitas pemersatu kaum muda kota Malang tahun 1992 hingga tahun 2000. Ia menuliskan bahwa pengalaman tersebut menjadi pelecut keinginan Lucky untuk memproduksi identitas baru Arek Malang melalui sepak bola. Berpartisipasinya kota Malang di ajang Galatama juga jadi keinginan sang ayah, Brigjen Purnawirawan Akub Zainal. Beruntung cita-cita tersebut bisa diwujudkan pada tanggal 11 Agustus 1987. Arema resmi berdiri sebagai klub sepak bola dan mengikuti laga semi profesional tanah air Galatama. Yang mana pada tanggal ini juga membuat kota Malang macet setiap tahunnya. Banyak warga yang merayakan hari kelahiran Arema dengan berkonvoi keliling kota. Arema sendiri merupakan kepanjangan dari Arek Malang, yang dalam bahasa Jawa memiliki arti anak Malang. Aremania juga menjadi bagian yang penting dalam Arema, sebagai fans militan yang selalu mendukung klub kesayangannya. Identitas individu atau kelompok bisa dikonstruksi sesuai dengan kebutuhannya. Identitas legitimasi dan identitas resisten merupakan unsur yang membangun komunitas Aremania. Kesebelasan Arema dan juga supporter dari klub rival Bonek juga tak bisa dilepaskan dari keberadaan komunitas Aremania. Kemunculan Aremania berasal dari keinginan komunitas itu sendiri, yakni untuk eksis dalam dominasi dan bersaing dengan kelompok lain. Ini juga sebagai sikap resisten terhadap supporter Surabaya karena di era 1990-an, Bonek sangat mendominasi di Jawa Timur. Hingga tak jarang supporter dari Malang diidentifikasi sebagai Bonek. Kalau untuk identitas legitimasi sendiri merujuk klub Arema yang mendominasi pesepak bolaan Malang. Sebelum berdirinya Arema, sebenarnya kota Malang sudah memiliki klub era perserikatan yakni Persema. Cita-cita untuk mengenalkan kota Malang, berdirinya kesebelasan Arema didorong untuk menyatukan para pemuda Malang. Era 1980-an sampai 1990-an, para pemuda terbelah menjadi geng-geng antar kampung. Bentrokan sering terjadi antara satu geng dengan geng lainnya. Ini membuat istilah Arek Malang sangat lekat dengan stigma kekerasan dan juga pembuat onar. Dari penuturan Cak No, penabuh bass drum Aremania, dulu alun-alun kota Malang sering menjadi tempat terjadinya tawuran antar geng Arek Malang. Gesekan sedikit saja bisa jadi pemicu terjadinya perkelahian. Faisal Hilmi Maulida sebagai sejarawan juga menambahkan, geng-geng antar kampung juga terbentuk untuk memperkuat identitas. Mereka sangat fanatik terhadap daerahnya masing-masing. Pemuda Malang saat itu juga memiliki idealisme tersendiri untuk mempertahankan wilayah dan identitasnya. Pastinya hal ini membentuk citra negatif Arek Malang. Geng-geng ini bisa melebur jadi satu sebagai Aremania. Tak ada perbedaan, mereka murni memiliki tujuan untuk mendukung Singoedan. Akan tetapi, stigma negatif masih belum bisa dilepas dengan mudah. Banyak dari mereka yang masih suka melakukan anarkisme, cenderung menjadi supporter brutal, seperti hooligan di Inggris. Awal dekade 1990-an, Aremania dikenal dengan istilah pasukan bodrek. Mereka yang masih remaja kerap membuat keonaran. Pada masa itu, Aremania dianggap kelompok yang mengerikan. Salah satu kejadian adalah pada Galatama 11, di mana pemain Petrokimia Gresik dilempari batu oleh pendukung Arema. Pada musim yang sama, ulah yang sama juga terjadi dan mengakibatkan pemain Bandung Raya harus bocor kepalanya. Akhirnya, komunitas Aremania perlahan berhasil mengikis anarkisme yang kerap dilakukan pemuda Malang.
Seiring dengan semakin luasnya dukungan bagi Arema, kultur brutal antar geng bisa berubah jadi fanatisme mendukung klub kesayangan mereka. Aksi-aksi kekerasan pun mulai jarang terjadi. Perubahan positif ini terjadi setelah dipicu prestasi Arema. Pada 1993, Singoedan berhasil menjadi kampion Galatama. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi warga Malang, terutama Aremania. Pemuda yang suka melakukan kekerasan dan membuat onar perlahan berubah menjadi pemuda kreatif, atraktif, dan suportif. Geng-geng antar kampung pun menjadi melebur dalam satu wadah, yaitu komunitas Aremania. Sehingga akhirnya kini kita tak pernah mendengar lagi eksistensi dari geng-geng pemuda di Kota Malang. Yang ada hanya satu, yaitu Aremania sebagai pendukung kesebelasan Aremania. Meski masih saja pelanggaran dilakukan Aremania, tapi unsur anarkisme sudah terkikis hingga hampir tak bersisa. Mungkin kita masih bisa lihat supporter yang menyalakan flare ketika laga berlangsung, yang mana itu adalah hal yang dilarang. Contoh lainnya adalah kata-kata kotor dalam chants yang terdengar dari tribun stadion. Tapi sebenarnya tidak cuma Aremania yang melakukan hal ini. Supporter dari klub lain di Indonesia bahkan mancanegara juga masih sering melakukannya. Tapi setidaknya dibandingkan dulu, kita sudah sangat jarang menemui kekerasan yang terjadi dalam supporter sepak bola. Terbukti dari kisah Arema yang berhasil merubah kultur dan identitas Aremalang. Sepak bola bisa menjadi wadah positif untuk para pemuda. Arema, yo pore. Semakin kesini memang sangat terlihat suportivitas dari komunitas Aremania, di mana tindak anarkis semakin menipis. Ya semoga akan tetap seperti itu. Dukung terus Singoedan dengan cara yang positif. Nah sebelum closing nih, udah pada subscribe belum? Di-subscribe dulu Gih. Buruan ayo, buruan. Biar gak ketinggalan update dari dunia sepak bola, boleh tuh loncengnya diklik dulu biar muncul notifikasi video terbaru dari Jonata. Dan biar bisa ketemu aku lagi. Eits, like, komen, sama share-nya. Aku tunggu ya. Udah, ntar kalau kelamaan kalian bosen lagi lihat aku. Last but not least, stay fit and ciao Jonata.